Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buzami dari kelas B oleh Manajemen semester 2 dengan NIM 2153001, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau atau STIE Riau Akbar. Mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan merupakan salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Rasio keuangan ini terbagi menjadi 3 macam yang sering digunakan. Yang pertama, rasio likuiditas, yang kedua, rasio solvabilitas, dan yang ketiga, rasio rentabilitas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan macam-macam rasio keuangan. Yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo, baik kewajiban terhadap pihak luar perusahaan atau likuiditas barang usaha maupun di dalam perusahaan atau likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas ini dapat diukur dengan menggunakan beberapa formula, yaitu 1. Rasio lancar atau current ratio, yang kedua rasio lebih lancar atau quick ratio, dan yang ketiga rasio cash atau cash ratio. 1. Rasio lancar atau current ratio adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan utang lancar dengan rumus current ratio sama dengan current asset dibagi current liability dikali 100%. Yang kedua, rasio lebih lancar atau quick ratio adalah perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan utang lancar dengan rumus quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liability dikali 100%. Dan yang ketiga, rasio cash atau cash ratio adalah perbandingan antara harta kas dengan utang lancar dengan rumus cash ratio sama dengan cash asset dibagi current liability dikali 100%. Baiklah, saya akan menjelaskan macam rasio keuangan yang kedua, yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Adapun yang menjadi alat ukur di dalam rasio solvabilitas ini adalah 1. Solvabilitas badan usaha atau total asset to total debt, dan yang kedua solvabilitas modal sendiri atau net worth to debt ratio. 1. Solvabilitas badan usaha atau total asset to total debt. Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah dari suatu aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan utang, di mana rumusnya total aset dibagi total utang dikali 100%. Dan yang kedua yaitu solvabilitas modal sendiri atau net worth to debt ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa besar jumlah modal sendiri untuk membiayai atau menjamin hutang, di mana rumusnya adalah total modal sendiri dibagi total utang dikali 100%. Baiklah, saya akan menjelaskan macam rasio keuangan yang ketiga, yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu dari segala harta yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan 2 cara, yaitu 1. Rentabilitas ekonomis, dan yang kedua rentabilitas modal sendiri. 1. Rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dengan total aktiva yang dinyatakan dalam persentase. Dengan rumusnya adalah rentabilitas ekonomis sama dengan keuntungan sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua atau yang terakhir adalah rentabilitas modal sendiri, adalah perbandingan antara laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut di pihak lain dengan rumus EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. Baiklah, sekian dari saya presentasi tentang rasio keuangan ini.
Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.